Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayuni Fitri. Saya selaku ketua dari kelompok 6 akan membuka presentasi kita pada kali ini yang berjudul Economic Value of Time. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi gambaran kepada teman-teman sekalian, apa sih value of time itu? Jadi teman-teman, value of time terdiri dari dua kata, yang pertama itu value dan yang kedua itu time. Value berasal dari bahasa Inggris yang artinya nilai, dan time berasal dari bahasa Inggris juga yang artinya waktu. Ketika kedua kata tersebut kita gabung menjadi satu, maka artinya nilai waktu, atau bahasa sederhana yang mudah kita pahami itu yaitu bagaimana sih waktu itu bisa berguna atau bernilai buat kita. Nah, untuk pemaparan materi lebih lanjut, maka kita akan dengarkan pemaparan materi dari kelompok 6, yaitu anggota yang pertama yang bernama Faradila Ramadhani. Berikut pemaparan videonya. Baiklah, saya Faradila Ramadhani akan membahas sedikit tentang time value of money dan economic value of time. Yang pertama itu time value of money. Seringkali kita mendengar istilah time value of money, tapi kita tidak mengerti apa itu sebenarnya time value of money. Time value of money itu atau bahasa Indonesianya sering kita sebut dengan nilai waktu uang adalah metode yang sering digunakan oleh ekonom-ekonom konvensional untuk mengukur tingkat bunga dan keuntungan. Misalkan kita mempunyai uang Rp1.000, kalau zaman dahulu itu kan Rp1.000 itu sudah banyak ya, sudah kita bisa membeli jajan. Tapi sekarang uang Rp1.000 itu hanya dapat digunakan untuk membayar parkir. Nah itu karena apa? Karena adanya inflasi tadi, seperti itu. Sedangkan economic value of time itu adalah metode yang digunakan oleh ekonomi syariah yang menentang adanya metode time value of money itu. Menurut ekonomi syariah itu, waktu itu sama saja, tidak ada nilainya, sama-sama 24 jam. Tergantung orang tersebut memanfaatkan uangnya. Jika orang tersebut mendiamkan uangnya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun juga sebaliknya, jika orang tersebut mampu mengelola dan memutar keuangannya, misalkan untuk kegiatan investasi maupun di sektor real, maka orang tersebut akan mendapatkan return. Dan setiap orang akan mendapatkan return yang berbeda-beda, tergantung kemampuan mereka mengelola keuangannya tersebut. Jadi sangat berbeda ya antara time value of money dengan economic value of time. Kalau time value of money itu digunakan oleh ekonomi konvensional, sedangkan economic value of time itu digunakan oleh perekonomian syariah. Untuk selanjutnya, saya Dinda Ayuni Fitri akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu NPF. NPF merupakan singkatan dari Net Present Value. Dalam arti bahasa Indonesia, NPF berarti nilai bersih sekarang atau nilai bersih saat ini. Untuk menghitung nilai sebuah aset, NPF menggunakan harga pembelian awal dan nilai waktu uang atau time value of money. Dengan kata lain, NPF merupakan sebuah nilai sekarang dan nilai aset yang dikurangi dengan harga pembelian awal. Nah, untuk materi selanjutnya, mari kita lihat rumus NPF berikut ini. Rumus yang digunakan untuk menghitung net present value atau NPF adalah NPF sama dengan C1 per 1 tambah R dikali 1 tambah C2 per 1 ditambah R dikali 2 tambah C3 per 1 tambah R dikali 3 tambah C seterusnya dikurang C0. Pada keterangannya, NPF adalah net present value atau di dalam bentuk rupiah. CT adalah arus kas per tahun pada periode T atau periode tertentu, sedangkan C0 adalah nilai investasi awal pada awal tahun ke-0 atau di dalam bentuk rupiah. Jadi, R yang dimaksudkan di sini adalah aturan suku bunga pinjaman dalam sebuah perusahaan tertentu. Jadi, suku bunga yang di dalam bentuk persen tersebut harus kita rubah terlebih dahulu dalam bentuk desimal. Tujuannya agar lebih mudah dalam proses penghitungan. Untuk pemahaman lebih lanjut, perhatikanlah contoh soal NPF berikut ini.
Sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut sebesar 150 juta rupiah dengan mengikuti suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi di atas dapat dilanjutkan? Jadi, penyelesaiannya dapat kita ketahui bahwa CT sebesar 50 juta rupiah dalam periode 5 tahun. C0 sebesar 150 juta rupiah. R sama dengan 12% ketika kita rubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,12. Jadi kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. C didapat nilai sebesar 751,8. Jumlah C di sini dikurang dengan C0 atau nilai investasi awal. Jadi ketika kita kurang maka akan diperoleh nilai sebesar 601,8. Jadi untuk nilai NPF-nya sebesar 601,8 juta. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang Profitability Index atau biasa kita sebut dengan PI. Profitability Index merupakan metode untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas yang datang dengan nilai investasi yang sekarang. Jadi, Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru bisa dikatakan layak. Untuk itu, semakin besar PI, maka investasi akan semakin layak pula. Untuk menghitung dengan metode Profitability Index, harus menghitung terlebih dahulu present value dari proses setiap tahunnya terlebih dahulu sehingga diperoleh jumlah present value dari keseluruhan nilai arus kas yang masuk. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rumus Profitability Index berikut. Berikut rumus Profitability Index, yakni Profitability Index atau PI sama dengan nilai aliran kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Kelayakan investasi menurut standar analisa ini adalah jika PSI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Namun, jika PI lebih kecil dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan. Untuk pemahaman lebih lanjut, perhatikanlah contoh kasus berikut ini. Suatu investasi ditanam pada tahun 2009 sebesar 10 juta rupiah. Cost of capital sebesar 12% atau tingkat bunga di bank. Inflasi sebesar 10%. Diharapkan balik modal setelah tahun keempat. Cash flow yang diperoleh untuk 6 tahun ke depan adalah, bisa kita lihat tabel di bawah ini. Jika kita perhatikan tabel di atas, modal sudah kembali pada tahun kelima. Untuk cara menghitung lebih rinci, bandingkan kekurangan tahun keempat dengan cash flow tahun kelima. Jadi, 10 juta rupiah dikurang 8 juta banding 11,2 juta dikurang 8 juta dikali 12 bulan. Jadi kan 10 dikurang 2 itu 8, 11,2 dikurang 8 itu 3,2. Jadi 2 dibagi 3,2 dikali 12, maka hasilnya 7,5. Jadi 7,5 hari berarti balik modal pada 4 tahun, 7 bulan, 15 hari. Baiklah, saya Dinda Ayu Andini akan menjelaskan pembahasan tentang perbandingan antara net present value dan profitability index. Pada metode net present value memiliki kelebihan yaitu nilai waktu dari uang diperhitungkan, sisa proyek atau investasi turut diperhitungkan, dan arus kas selama masa investasi proyek juga diperhitungkan. Sedangkan probability index yaitu tidak menginformasikan apakah sebuah investasi memberikan keuntungan bagi perusahaan atau tidak. Pada hal lain, probability index juga terdapat beberapa kelebihan yaitu yang pertama, memberikan informasi presentasi arus kas di masa mendatang, sedangkan yang kedua, memperhitungkan biaya modal. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami yaitu
Konsep economic value of time menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Ketika current consumption maupun future consumption mengalami peningkatan, secara otomatis endowment point akan mengalami perubahan sesuai dengan berubahnya current consumption maupun future consumption dan akan berdampak pada budget lain yang bergeser ke kanan dan begitupun sebaliknya. Kemudian, NPV atau Net Present Value ini banyak digunakan dalam sebuah penganggaran modal untuk menganalisa suatu probabilitas dari sebuah proyek ataupun proyeksi investasi. Metode probabilitas indeks menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Probability index harus lebih besar dari 1 baru dapat dikatakan layak. Semakin besar PI, maka investasi akan semakin layak. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.